Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita Zulfikar 72 ya. Semoga hari ini kita bahagia, sehat, dan semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan berbagi dengan teman-teman ya sama-sama guru PAI tentang cara update data emis PAI ya. Yang mana ini merupakan suatu keharusan kita sebagai guru PAI. Jadi sebelum kita mengupdate-nya, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, data-datanya harus lengkap terlebih dahulu ya, seperti SK pembagian tugas, kemudian data pelajaran, data siswa, ini ada SK naik pangkat mungkin ya bagi teman-teman yang naik pangkat, kemudian juga mungkin ada sertifikat diklat ya, maka itu harus kita persiapkan. Jadi semuanya kita scan, kemudian bagi yang terdiri dari beberapa lembar, kita harus berubah formatnya kepada PDF ya, agar nanti kita tidak terkendala sewaktu menguploadnya. Kira seperti itu ya. Bagaimana kelanjutannya? Silakan Anda saksikan video. Namun sebelum lanjut, silakan Anda subscribe dan tekan tanda lonceng. Selamat menyaksikan. Bagaimana cara mengupdate data ya di Emispendis Kemenak ya. Maka di sini kita menggunakan Firefox ya. Jadi bagi teman-teman yang bisa juga menggunakan Google Chrome ya. Jadi caranya begini. Yang pertama di sini kita ketikkan ya di alamatnya. Kita ketikkan emis. Nah, ini sudah ada di sini Emispendis ya. Kita tinggal klik, maka keluar seperti ini dan kita klik emis PAI. Nah, seperti ini. Maka di sini akan keluar persebaran guru PAI di seluruh Indonesia ya, ini secara nasional. Maka pada saat ini baru terdata itu 5,6% ya. Jadi kita jangan berpedoman ke sini ya. Maka kita wajib mengisi data Emispendis ini. Nah, kalau dapat kita peringkat terbaik dari sekian wilayah yang ada di Indonesia. Nah, itu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita klik di login ya. Maka keluar seperti ini. Nah, ini ada GPAI, Pengawas PAI. Jadi kita bisa juga nih ada sekolah. Kalau kita mau sekolah, mengupdate sekolahnya kita tekan sekolah ya. Tapi saat ini kita menekan GPAI ya, karena kita sebagai guru. Maka di sini ada username, kemudian ada kata sandi atau password ya. Nah, jadi di username ini kita masukkan nick ya, nomor induk kependudukan. Nah, gini udah ada sini, kita tinggal klik. Nah, kemudian ada sandi, kata sandi atau passwordnya itu tergantung keinginan kita ya, apa yang kita masukkan ya, yang sudah kita klik sebelumnya. Maka kita sign in. Nah, jadi di sini ada perintah ubah password ya. Jadi kita mau ubah itu terserah kepada kita. Tapi umpamanya kalau seandainya kata sandi atau password itu sudah diketahui orang, nah, jadi untuk menjaga privasi dan data kita, maka lebih baik diubah ya. Tapi bagi kita ini udah ya, maka kita tekan aja nanti saja ya. Maka akan keluar di sini profil kita atau emis PAI tentang pribadi kita ya. Di sini ada profil, ada pendidikan, kepegawaian, penugasan dan sebagainya. Maka sekarang data apa yang mau kita update ya, yang kita perbarui ya. Nah, itu sesuai dengan umpamanya kita punya SK terbaru atau kita punya penghargaan atau sertifikat atau diklat, itu tergantung apa yang terbaru. Tapi kalau tidak ada pembaruan ya silakan saja lanjut kepada jadwal pelajaran ya. Nah, umpamanya kita pendidikan. Nah, kita klik pendidikan. Nah, biasanya kita ini mengadakan diklat ya. Maka di sini kita tambahkan. Nah, kalau ada diklat terbaru maka kita tambahkan sini diklat. Nah, maka di sini akan ada diklatnya itu tingkat mana, kecamatan, kabupaten, kota atau nasional, kemudian penyelenggaranya apa, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan sebagainya. Kemudian apa nama pendidikan. Kemudian tahun berapa kita ikuti dan durasinya berapa. Jadi di dalam durasi ini, nah ini yang kadang-kadang kita mengalami masalah dalam memasukkan file pendukungnya ya.
Karena di sertifikat itu terdapat dua halaman. Yang pertama di depan halaman penyelenggara atau nama kita sebagai peserta, kemudian halaman belakang itu jamnya. Maka kita harus sertifikat itu harus kita scan, kemudian kita ubah bentuknya ke dalam PDF ya. Maka dia nanti akan menjadi satu file. Jadi waktu kita memasukkan file pendukungnya, maka dia terdiri dari satu file saja. Jadi halaman depan dan belakang menjadi satu file ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tekan browser ini. Kita akan mengambil data yang sudah tersimpan dalam komputer kita yang sudah berbentuk PDF. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu maka jangan dilupa kita submit ya, atau kirim ya, submit. Kita submit sampai sukses ya. Nah, setelah itu nanti baru selesai. Ini sebagai contoh di kita ini yang sudah ada ya. Nah, ini kita akan ada ini sertifikatnya, ini halaman pertama, kemudian halaman belakang. Ini kita sudah ubah dalam format PDF ya. Nah, ini halaman depan, kemudian di bawahnya halaman belakang. Halaman depan itu penyelenggara atau kita sebagai peserta, kemudian halaman belakang jumlah jam yang kita ikuti ya, seperti itu. Jadi supaya tidak mengalami kesulitan, kita harus ubah dalam bentuk format PDF. Ini. Kemudian kita mau apa lagi? Apa yang terjadi perubahan atau data yang harus kita masukkan? Namanya kita kepegawaian. Di sini kita naik pangkat pokoknya. Jadi periode Oktober kemarin kita naik pangkat. Nah, maka kita tambahkan. Nah, kita tambahkan di sini, klik tambah. Kemudian golongan berapa? Golongan berapa di dalam SK terakhir kita itu buat sini golongan berapa. Kemudian tanggal SK ada di sana, kemudian nomor SK, kemudian instansi penerbit. Kemudian kalau kita itu tentu ada Kementerian Agama atau pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, itu sesuai dengan SK. Kemudian ada jabatan fungsional dan sebagainya. Kemudian gaji pokok. Jadi kalau ada perubahan kita buat gaji pokok sesuai SK tersebut. Kemudian kita masukkan nanti file pendukung di SK yang kita miliki. Maka SK itu kita buka di browser ya. Di SK itu mungkin disimpan di dokumen atau di D dan sebagainya. Kita tinggal buka open. Setelah itu baru open ya. Nah, seperti itu. Maka nanti selanjutnya kita submit ya. Kita simpan ya sampai sukses. Itu kalau ada kita naik pangkat dan sebagainya. Jadi kemudian ada lagi naik pangkat atau penghargaan atau kita pemajuan nasional dan sebagainya, itu kita tambahkan di bawah ya. Setelah data ini diisi, ini yang sangat penting adalah tentang jadwal pelajaran ya. Jadwal ini. Maka kita tekan jadwal. Ini kita udah kita masukkan kemarin semester genap 2022-2023 ya. Jadi bagi kita yang belum, maka kita tekan di sini tanda tambah. Nah, seperti ini. Maka di sini akan keluar nama sekolah. Nama sekolah kita apa? Sesuai dengan surat tugas kita. Tahun pelajarannya tahun berapa? 2023 semester genap. Sinkron dengan Empodik? Ya. Ini file pendukungnya. Nah, di sini banyak teman yang bertanya, apa file pendukungnya? Ini bukanlah SK terakhir kita ya, tapi kita masukkan sini adalah SK pembagian tugas. Nah, jadi SK pembagian tugas itu dalam bentuk ya, karena di sini ada biasanya nih 4 halaman ya, 4 halaman, maka itu harus kita satukan dalam satu file ya, supaya kita nanti mudah kita harus file dalam bentuk PDF. Setelah kita masukkan, cara masuknya kita buka browser ini. Nah, di perangkat komputer kita di mana disimpan, kita tinggal pilih. Setelah bertemu kita open seperti itu ya. Setelah dia masuk, maka kita submit ya. Seperti itu. Kita submit sampai sukses. Setelah itu, setelah submit, baru kita edit. Contohnya seperti ini. Maka ini ada edit ya, kita tekan ini, ada jadwal, kita tekan jadwal ini, kita tambahkan ini, kita mau itu tambahkan,
ini tingkatnya kelasnya kelas 1 sampai kelas 6 kalau kita SD, maka itu juga SMA, SMP dan sebagainya ya. Kemudian siswa yang diampu berapa orang? Rombelnya 1, siswa laki-laki berapa orang, siswa perempuan berapa orang. Ini kurikulum yang dipakai, kita tinggal pilih aja di sini ya. Sampai selesai. Kemudian jam berapa dimulai? Ya, seperti itu ya. Berapa durasinya? Kalau di SD biasanya 35 menit. Mulai jam berapa, selesai jam berapa. Kemudian kita masukkan file pendukung. File pendukungnya adalah daftar pelajaran yang sudah dipakai ke sekolah. Ya, seperti itu ya. Setelah dimasukkan, setelah kita masukkan pelajaran, maka langsung kita submit ya, untuk disimpan. Tekan beberapa kali supaya sampai sukses. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, jadi ini sangat mudah ya kalau kita mau cepat ya untuk mengakses data kita di MISPAI ya. Nah, jadi setelah jadwal dimasukkan atau pangkat kita sudah dimasukkan atau diklat sudah dimasukkan, tugas kita berikutnya harus mengkonfirmasi ya. Melihat data-data itu apakah benar atau bagaimana, kita pilih konfirmasi. Nah, di sini ya. Ada di sini konfirmasi. Nah, seperti ini. Jadi di konfirmasi ini maka keluar di sana berita acara atau tanda bukti data MIS. Itu keluarnya di di konfirmasi. Nah, jadi setelah dikonfirmasi, maka ini harus kita ini ya, berapa halaman, berapa banyak di sana ya, mungkin 4 halaman, harus kita print dan kita tanda tangani kepada kepala sekolah ya atau pengawas. Setelah itu kita scan lagi dan kita ubah formatnya ke dalam bentuk PDF ya. Karena dia banyak halamannya ini, maka nanti dijadikan satu file, maka kita lebih mudah untuk update ya atau memasukkan data pendukungnya. Nah, seperti itu. Nah, maka setelah berita acara ditandatangani, kita harus menginputnya lagi. Nah, ini ada di bawah sekali ya. Kita berkecil dulu besar. Ada ini ya, di bawah sekali ya. Nah, ini ya, ini berita acara tadi harus kita upload lagi ya. Nah, ini maka kita buka browsernya. Nah, kita perbesar dulu ya biar jelas. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan browser. Kita cari di perangkat laptop kita, komputer kita, di mana kita simpan tentang berita acara dari MISPAI kita. Setelah bertemu kita open ya. Oke. Nah, maka kita ya setelah kita itu simpan seperti ini. Nah, ini sama kita ada di pertama. Nah, ini yang penting. Berita acara itu harus ditangani oleh pengawas dan juga oleh kepala sekolah kita ya. Nah, jadi mungkin ini sangat mudah dan cukup jelas ya. Semoga ada bermanfaat bagi teman-teman ya. Jadi sebelum meninggalkan halaman ini, silakan Anda subscribe dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.